Di masa lalu, ketika Aoba dan Nagi masih berpacaran, mereka sedang membicarakan soal pernikahan mereka. Padahal Nagi baru membicarakan soal pacarnya yang akan sukses dan bertanya apakah Aoba akan bertemu orang tuanya. Sebenarnya, Nagi tak mempermasalahkannya dan merasa Aoba pasti akan terganggu. Di usia Nagi, berpacaran memang bertujuan untuk menikah. Tapi bagi Aoba yang masih muda, itu tak menjadi masalah baginya. Dan Aoba pun tak masalah untuk bertemu dengan orang tua Nagi dan mereka menikah. Itu pun kalau Nagi tak masalah dengan hal itu. Nagi pun menerima dan merasa sangat senang. Melihat senyuman Nagi saat itu membuat Aoba benar-benar jatuh cinta padanya. Dan akhirnya Aoba bertemu dengan kedua orang tua Nagi. Buktikan kalau ia benar-benar serius soal hubungan mereka. Aoba merasa ia bisa melawan dunia jika itu untuk Nagi seorang. Tapi semua menjadi berantakan ketika mereka tinggal bersama di sebuah kontrakan kecil. Aoba merasa lebih tenang jika tinggal berdua. Juga harga sewa gedung ini termasuk murah dan memutuskan untuk pindah bersama-sama di tahun depan karena sudah berhemat. Tapi Nagi tampak tak tertarik sama sekali. Nagi bertanya apakah Aoba hanya ingin menjadi budak korporat untuk selamanya, karena Nagi menemukan informasi soal salah satu karyawan di sana yang baru saja keluar dan menjadi sukses karena memulai sebuah bisnis baru. Apakah Aoba juga tak ingin mengikutinya juga? Tapi bagi Aoba, ia tak tertarik sama sekali. Ia merasa sudah cukup puas dengan posisinya saat ini. Nagi mengerti bagaimana sifat Aoba dan paham pasti Aoba akan memilih pilihan ini. Dan setelah itu, tampaknya Aoba semakin jarang bertemu dengan Nagi karena khawatir Aoba mencoba menghubungi Nagi dan Nagi berkata untuk tak perlu khawatir soal dirinya. Tapi itu membuat Aoba menjadi khawatir dan mengantarkan makanan ke rumahnya. Tapi ketika sampai di sana, betapa terkejutnya Aoba melihat pria yang membuka pintu dan terlihat Nagi yang telanjang juga di sana. Aoba menjadi sangat syok dengan apa yang ia lihat. Setelah itu, Aoba bertemu dengan Nagi dan mengajaknya untuk kembali seperti dulu lagi. Tapi bagi Nagi itu tidak mungkin karena Nagi ingin putus dari Aoba. Aoba yang bucin parah dihina oleh Nagi karena sebenarnya Nagi berselingkuh di belakangnya. Tapi kenapa Aoba masih mencintai Nagi yang semacam ini? Dan kembali ke masa sekarang, Aoba menolak tawaran Nagi yang mengajaknya balikan karena itu mustahil untuk dilakukan. Aoba sendiri juga tak punya apa-apa lagi. Juga kerjaan Aoba hanyalah pekerjaan paruh waktu dan itu sangat jauh dari apa yang Nagi harapkan. Nagi yang merasa dunia adalah miliknya itu berkata dengan mudah kalau soal pekerjaan, Aoba pasti akan mendapatkannya dengan mudah. Dan Nagi kenal seseorang yang membutuhkan orang seperti Aoba. Kalau mau, Aoba bisa bekerja dengan kenalan Nagi. Tapi Aoba menolaknya. Nagi pun mengerti, tapi ia meminta satu bantuan lagi. Itu soal orang tuanya. Setelah mereka putus, orang tua Nagi merasa sangat kecewa dan berharap kalau mereka balikan lagi. Jadi setidaknya pergilah untuk menyapa orang tua Nagi untuk terakhir kalinya. Karena mereka kira Aoba dan Nagi akan menikah, tapi tiba-tiba putus. Aoba mengerti dan hanya perlu bertemu dan bicara kepada orang tua Nagi dan semua akan berakhir. Tapi kenapa harus Aoba? Nagi malah memaksa Aoba untuk menerimanya. Aoba sangat marah karena ia tak didengar. Tapi Nagi tak peduli dan pergi meninggalkan Aoba yang sendirian. Aoba yang sendirian merasa sangat lelah menghadapi Lonte di hadapannya dan bingung apa yang sebenarnya ia lakukan tadi. Kalau dipikir-pikir, Aoba bisa saja melarikan diri dengan alasan apapun dan meninggalkan Nagi. Dengan begitu, Nina di rumah tak akan mengkhawatirkannya lagi. Dan Aoba teringat selama ia bersama Nagi, ia selalu memikirkan Nina dan menjadi panik. Dan ketika Aoba pulang ke rumah, Nina yang overthinking tersadar dengan Aoba yang baru pulang dan lari menyambutnya. Aoba meminta maaf karena membuat Nina menunggu lama. Tapi dengan wajah yang sumringah, Nina menyambut hangat Aoba pulang ke rumah. Nina menjadi senang karena Aoba pulang dan menceritakan soal kue yang akan ia makan bersama Aoba. Karena itulah Nina menunggu Aoba pulang dan Aoba juga senang untuk makan bersama. Nina pun pergi menyiapkan makanan, tapi itu membuat Aoba tersipu malu dibuatnya. Akhirnya Aoba memberikan master key duplikatnya ke Nina agar Nina bisa masuk ke dalam tanpa menunggu dirinya. Aoba ingin memberikannya kemarin, tapi karena Nina ketiduran karena mabuk, jadi itu gagal. Aoba teringat dengan ucapan Nina kemarin, tapi bagi Nina, ia tak ingat apapun sama sekali soal kemarin setelah memakan kue. Aoba pun pura-pura tak tahu, tapi masih teringat dengan Nina yang kemarin. Nina bertanya soal perempuan sebelumnya, tapi ia mengurungkan niatnya. Aoba berkata kalau perempuan itu adalah mantannya dulu dan hanya
hanya itu saja. Sekarang ia tak memiliki hubungan apa-apa lagi dengan mantannya. Karena itulah ketika Aubah ingin melanjutkannya, ia memutuskan untuk berhenti dan pergi membereskan makanan. Nina menjadi tak tenang dengan situasi yang ada. Saat ini Nina menjadi sangat gelisah. Begitu juga Aubah. Ia bingung apa yang terjadi dengannya. Di sekolah, Nina tampak banyak menerima pernyataan cinta oleh semua murid laki-laki. Tapi Nina sama sekali tak tertarik sedikit pun dan membuat salah satu orang itu bingung dengan respon Nina. Laki-laki ini benar-benar tertarik dengan Nina, tapi Nina selalu bersama Yaotome. Jadi sangat sulit bagi mereka untuk mendekati Nina. Nina baru sadar kalau ia tak lagi bersama Yaotome. Murid laki-laki menjadi panik dan berkata ia tak ingin berpacaran dan mulai dari berteman dulu, dan Nina tak mempermasalahkannya. Murid itu menjadi senang dan bertanya soal festival kembang api. Nina menjadi sangat tertarik untuk melihatnya. Merasa umpannya sudah dimakan, pria itu berkata kalau festival kembang api itu minggu depan saat liburan musim panas. Nina menjadi semakin excited, dan ketika pria itu meminta kontak Nina, yang ada Nina sudah pergi menghilang. Di rumah, Aubah sedang dihubungi oleh Nagi yang memaksa untuk datang bertemu orang tua Nagi. Padahal sejak awal Aubah tak pernah setuju untuk bertemu, tapi Nagi sudah berjanji ini akan menjadi terakhir kalinya, dan setelah itu mereka tak akan pernah bertemu lagi, dan hari pertemuannya juga minggu depan. Tak lama setelah itu Nina pulang dari sekolah. Nina menjadi bersemangat soal kembang api dan mengajak Aubah untuk pergi bersama. Aubah bingung ada apa tiba-tiba, tapi Nina ingin melihat kembang api bersama Aubah, dan Aubah setuju untuk pergi bersama. Aubah bertanya kapan acaranya itu, dan ternyata itu juga minggu depan, hari yang sama di mana Aubah akan bertemu dengan orang tuanya Nagi. Aubah menjadi ragu apa yang harus dilakukan. Nina juga merasa tampaknya Aubah tidak bisa di hari itu, tapi Aubah dengan panik berkata tak ada rencana apa-apa di hari itu. Juga itu tak terlalu penting, jadi bisa di hari yang lain. Nina curiga dan bertanya apa jangan-jangan itu berkaitan dengan Nagi, dan ternyata benar, dan membuat Nina merasa sangat terpukul. Nina meminta maaf karena mengajaknya tiba-tiba seperti ini, padahal Aubah sudah membuat janji dengan Nagi duluan, dan mereka bisa menonton kembang api di hari yang lain karena Nina merasa tak enak dengan Nagi yang sudah membuat janji duluan. Tapi itu membuat Aubah menjadi panik dan berkata kalau bukan itu maksudnya. Aubah bertemu dengan Nagi sebelumnya karena masih ada yang belum terselesaikan di antara mereka, tapi Aubah berjanji kalau ini akan menjadi terakhir kalinya Aubah bertemu dengan Nagi. Karena itu Aubah ingin sekali pergi bersama Nina untuk melihat kembang api. Aubah yang tersadar akan tingkahnya meminta maaf karena terlalu agresif, tapi Nina tak mempermasalahkannya dan memegang tangan Aubah. Nina bertanya apakah pertemuannya di siang hari. Jika iya, maka malamnya mereka masih bisa pergi bersama dan memutuskan untuk bertemu langsung di sana, dan Nina akan menunggu kedatangan Aubah di sana. Juga setelah pertunjukan kembang api selesai, Nina ingin membicarakan sesuatu kepada Aubah, dan Aubah harus langsung menjawabnya, tak peduli apapun yang terjadi. Di lain tempat, Yatomi bersama teman-temannya yang sedang asik karaokean memutuskan untuk pergi ke festival kembang api. Yatomi yang awalnya menolak akhirnya ikut bergabung dengan mereka karena merasa bosan. Ketika teman-temannya bingung mengajak siapa, Yatomi tenggelam dalam pikirannya. Dia berpikir pasti Nina lebih memilih Aubah dibanding dirinya untuk pergi ke festival itu. Di hari yang telah ditentukan, Aubah bertemu dengan orang tua Nagi, dan mereka saling berbincang-bincang, di mana orang tua Nagi juga mengajak mereka sekeluarga untuk melihat kembang api di sekitar sini. Tapi Aubah punya rencana lain. Meskipun sangat disayangkan, tapi orang tua Nagi merasa senang karena bertemu Aubah sekali lagi setelah sekian lama. Ayahnya benar-benar kaget mendengar Aubah dan Nagi berpisah. Aubah meminta maaf tak berpamitan sama sekali, tapi tak jadi masalah karena pada akhirnya mereka kembali balikan. Itu membuat Aubah bingung apa yang terjadi. Apa yang orang tua Nagi ketahui adalah terjadi kesalahpahaman antara mereka. Karena itulah mereka putus, dan membuat orang tua Nagi menjadi lebih tenang karena mereka berdua balikan dan memutuskan untuk segera menikah. Aubah bingung apa yang Nagi bicarakan kepada orang tuanya hingga bisa berkata seperti itu. Aubah yang bingung karena pembicaranya tiba-tiba menjadi menikah. Ini berbeda dengan apa yang mereka sepakati sebelumnya. Tapi Nagi memaksa Aubah untuk tetap mengikuti alurnya saja. Nagi memaksa karena ia akan dijodohkan sama orang kampung kalau ia tak menikah. Tapi ia tak suka, makanya ia berbohong seperti ini. Aubah tetap tak menerimanya. Aubah mencoba menolak sekeras mungkin, tapi Nagi tetap memaksa Aubah dan membuat Aubah berteriak dan berkata untuk jangan membuat dirinya sekecewa ini terhadap Nagi. Ia tak ingin wanita
wanita yang pernah ia cintai dulu menjadi orang yang paling menjijikan seperti ini. Aoba berkata kalau masa lalu itu bukanlah salah Nagi, tapi Nagi yang tersinggung berkata pasti bukan begitu. Padahal jika Aoba tak suka, ia tak perlu datang hari ini. Tapi kenapa ia datang? Aoba berkata karena ia ingin menyelesaikan semuanya. Soal Nagi, soal perasaannya terhadap ia tak bisa menyukai Nagi seperti dulu lagi, karena sekarang sudah ada seseorang di hatinya. Aoba mengajak Nagi kembali dan mengatakan semuanya dan salahkan semuanya kepada Aoba. Nagi berkata apakah Aoba tak akan menyesal? Padahal Aoba berkata hanya sekedar merawatnya. Tapi kenapa ia malah jatuh cinta dengan gadis SMA itu? Nagi memang tak tahu perbedaan usia mereka, tapi yang Nagi yakini setelah beberapa tahun gadis itu akan pergi meninggalkan Aoba, karena begitulah sifat anak muda. Tapi Nagi penasaran ketika itu terjadi, berapa usia Aoba saat itu? Apakah Aoba benar-benar akan menyia-nyiakan hidupnya? Mendengar itu, Aoba berkata kalau Nagi tak mengenal Nina saat Aoba terpuruk karena pekerjaannya dan mengurung diri, dan berpikir kalau hidupnya sudah berakhir, Nina datang untuk menyelamatkannya. Meskipun pada akhirnya mereka berpisah, Aoba tak akan menyesal sedikit pun soal itu, karena kehidupan yang ia rasakan saat ini adalah kehidupan yang ia dapat dari gadis SMA itu. Setelah itu, Aoba langsung bergegas menuju festival untuk bertemu dengan Nina. Di sana, ia begitu kesulitan untuk menemukan Nina karena begitu banyak orang yang datang. Nina tampaknya juga sudah datang menggunakan yukata. Ketika Aoba akhirnya menemukan Nina, ia kaget melihat Nina dengan seseorang yang ternyata Yaotome. Wajah Nina tampak bahagia di sana, dan itu membuat Aoba sedikit syok melihatnya. Dan juga ia melihat Nina bergandengan tangan dengan Yaotome di sana. Yaotome menyadari kehadiran Aoba dan cerita pun berlanjut.